Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil arwahi walidina wa walidikum watina watikum watil muslimin wal muslimat wal arwah ulaila wa ibadihi sholihin aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha fi barri wa bahri wa jawi khususan man amaru hadal masjid ilatul ummah sabiq wa muhadhar wa lahiqah wa ila arwahil musallina fihi wal mu'takifina fihi wal mutabarri'ina alaihi wal qa'imina bihaqqih Allah yataqabbal hasanatihim wa yatajawaz an sayyi'atihim wa yaghfiru lahum wa Allah yatawashamul rahmah wal maghfirah wa yu'ali darajat jannah wa yarfa'u fi dunya wal akhirah wa binati an Allah yasir umuran fi dunya wal akhirah hawain hasil qasidan wa ala kulli niyyah salihah dafi'an li kulli syarr wa jaliban li kulli khair wa man wa salafus salih minatin salihah ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, dumateng para kiai, para asatid, ustadzat kang kawula mulyakaken, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para rawuh, para jamaah khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Duku Pakis Gang Gangsal yang berbahagia dan yang saya hormati pula. Monggo sareng-sareng kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah, hidayah, inayah, alhamdulillah. Dalu menika kula panjenengan sedaya saged kepanggihan malih istiqomah menghadiri pengaosan tafsir rutin sing diadakan setiap dinten Rebu malam Kemis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Duku Pakis Gang 5. Tentu harapan kita sedaya mugi-mugi rawuh kula panjenengan keikhlasan, keistiqomahan kula panjenengan dalam menghadiri pengawasan rutin, mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah terus maringi keberkahan dan kula panjenengan sedaya, kemudahan, kelancaran setiap urusan kita, urusan duniawiyah maupun ukhrawiyah. Dan kita berharap mugi-mugi kula panjenengan, keluarga kita semua digolongkan sebagai manusia-manusia yang bahagia selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya, monggo dilanjut malih. Rebu malam Kemis pertemuan yang lalu kita masih membahas Surat Al-Fatihah ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau wingi pun disampaikan bahwa jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah niku jalane sinten mawon? Jalannya para nabi dan para rasul.
Nomor kali siddiqin, orang-orang yang membenarkan apa yang datangnya dari Kanjeng Nabi. Sing nomor 3 asyuhada, orang-orang yang mati syahid, baik syahid dunia akhirat ataupun syahid akhirat. Ini termasuk tiang-tiang yang diberi nikmat oleh Allah karena mendapatkan bimbingan jalan yang lurus. Sing terakhir nomor Mbak Bu, as-sholihin, orang-orang soleh itu juga orang-orang yang telah diberi bimbingan oleh Allah jalan yang lurus, baik soleh individualnya, pribadinya, ataupun soleh sosialnya. Niku termasuk orang-orang pilihan, orang-orang pilihan yang telah mendapatkan nikmat dari Allah berupa jalan yang lurus. Nah, malam hari ini para rawuh ingkang minulya, monggo dilanjut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau murkai. Dados panjenengan ketika mengkaji ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, nabiyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau murkai, waladdallin, dan juga bukan jalan yang tersesat. Jalan yang engkau murkai niku sinten? Jalannya siapa? Disebut oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW al-Yahud, jalannya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu termasuk ghairil maghdub, adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Sedangkan waladdallin, jalan yang sesat, Nabi menyebutkan adalah an-nasara, yaitu orang-orang Nasrani. Sehingga para bapak ibu, nek gampang-gampangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang Yahudi dan juga bukan jalannya orang-orang Nasrani. Niki berdasarkan hadis, dan para ulama pun juga sepakat ghairil maghdubi itu adalah al-yahud, waladdallin adalah an-nasr. Nah, pertanyaannya para bapak ibu, kenapa sih jalan orang-orang Yahudi kok ghairil maghdubi alaihim, kok dimurkai oleh Allah? Kok kula panjenengan supaya tidak diberi jalan seperti orang-orang Yahudi? Kenapa? Ya tidak lain karena orang-orang Yahudi ini adalah termasuk orang-orang yang sesat. Nopo kesesatannya kuatan? Teng mriki di antaranya, insyaallah panjenengan kata sing pun apal ayatnya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 75, apa itu? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun.
Jadi salah satu kesesatan orang-orang Yahudi itu adalah mereka mengubah, sebagian mereka itu yuharrifuna, merubah kitab Taurat, mim ba'di ma aqaluhu, padahal mereka itu berakal. Mereka itu setelah mendengarkan, setelah memahami kitab Tauratnya, yuharrifuna, mereka merubah, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka itu tahu saja ini itu keliru. Jadi kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi siapa, Pak? Nabi Musa alaihissalam, itu oleh mereka, khususnya oleh ulama-ulama mereka, itu justru dirubah, isinya dirubah, isinya dirubah. Nah ini akhirnya sesat, lebih-lebih terkait dengan ketuhanan. Jadi para nabi dulu itu dakwahnya adalah tauhid, mengesahkan Allah. Nah karena dirubah sesuai dengan kehendak mereka, akhirnya menyimpang, Pak. Mila nih panjenengan cari sekarang kitab Taurat sing asli, yang betul-betul original, datangnya dari Allah, itu mboten wonten, karena sudah digubah oleh mereka. Ini gitu. Beda dengan Al-Quran, gini Bapak. Kalau Al-Quran mulai Allah menurunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, mulai teng Gua Hira niku sampai beliau hijrah ke kota Madinah selama 23 tahun lamanya, bahkan sampai sekarang Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan dirubah oleh ulama-ulama. Bahkan nun sewu Pak, dirubah titik ae insyaallah nyemrapi, gitu mboten. Lah wong pasukan Gusti Allah kuatan, para penghafal Al-Quran niku pasukan Gusti Allah. Saya gak usah lah Jawa Timur, Surabaya mawon Pak, pondok sing tahfidzul Quran niku wis kelecehan, gitu mboten. Nah dengan mereka menghafal Al-Quran, lho ono nek percetakan sing salah titik mawon sudah ketahuan, nek salah harokat tok. Nah sedangkan ini para bapak ibu, ulama-ulama mereka, orang-orang Yahudi justru merubah. Nah, itu yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, sesat akhirnya. Mila nenek kula panjenengan ketika belajar rukun iman, diantaranya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Gini mboten. Loh, kitab-kitab Allah itu yang dimaksud samawi, kitab-kitab yang asli yang diturunkan Allah, bukan yang sekarang. Taurat sing asli. Niku sing pertama. Sing nomor kali, niki penyimpangan orang-orang Yahudi adalah membunuh nabi-nabi mereka. Tidak hanya menolak ajaran para nabi, para rasul, justru nabinya dibunuh. Wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haqq. Dan mereka membunuh nabi-nabi mereka. Dan ini loh contohnya Pak, niki Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus nabi kepada orang-orang Yahudi, namanya Nabi Yayesa, Yaseya, Nabi Yaseya. Niki bahasa
Ibrani, bahasa-bahasa mereka. Lah ternyata ketika Nabi Yesaya ini mendakwahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini justru nabinya dibunuh. Bahkan sampai Indonesia Pak, cara membunuhnya orang-orang Yahudi itu adalah dengan menggergaji tubuhnya. Nabi nih digeraji. Anilane sampai para rawuh ingkang minulya. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabat dicaci, dicela, diintimidasi, para sahabat Nabi ono sing rumahnya dibakar seperti keluarga Ammar bin Yasir, rumahnya dibakar, bapak ibunya yo terbakar kabeh. Sampai Kanjeng Nabi menyampaikan sobron ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Ammar bin Yasir, tempat kembali keluargamu adalah surga. Bahkan Nabi sendiri mengalami kekerasan fisik. Para sahabat banyak yang curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, sejak kita ini masuk Islam, kita ini terganggu. Ini kok diintimidasi nih, sampai Masya Allah. Nanti para orang Kanjeng Nabi dengan para sahabat itu terisolasi di Bukit Pusyek sampai 3 tahun. Gak ono panganan kecuali dedaunan. Oh tenang. Nah jawabannya Kanjeng Nabi apa? Ketika para sahabat podo nopo mengadu tekanan-tekanan di antara orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, Nabi menyampaikan sabdanya gini, laqad kana min qablikum, sahabat iling, bahwa sebelum kalian iku malah ono layum syatu bimisyatil hadid maduna yudhami min lahmin aw asabin ma yasrifuhu dzalika an dini. Jadi sungguh di antara orang-orang sebelum kalian niki sahabat, niku Nabi ono sing sampai disisir dengan sisir besi. Miston itu sisir tapi dari hadid besi. Lah lalu disisir sampai besi, ya bukan maksudnya ini kok gergaji ngoten. Disisir tapi disisir sampai besi sing napa? Ya yang lancip, yang tajam, sampai teng mriki duna idhami min lahmin asabin, sampai dagingnya terkelupas dan tulang tuh sampai dari tulang-tulangnya atau urat dagingnya sampai terkelupas. Ini gila Mas, siksaan orang-orang dulu kaum Yahudi. Akhirnya oleh Gusti Allah mboten ridho. Lah wong Nabi Rasul itu adalah pilihan Gusti Allah, gitu mboten. Diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan, untuk menyampaikan agama sing bener, ajaran sing bener. Lah kok malah digeraji kaya ngono. Nah, ini terjadi pada orang-orang Yahudi. Ini zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah Pak. Sak fisik-fisik ini namun melempari dengan bebatuan, dengan kotoran onta, gak sampai mati ya sampai. Terus nomor malih di antara kesesatan orang-orang Yahudi menganggap Uzair itu adalah ibnullah. Panjenengan mangene buka Quran, wonten waqalatil yahudu Uzairu ibnullah. Orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa Uzair adalah anaknya Allah. Padahal Uzair itu Pak, kalau versi kita Uzair itu adalah nabi.
seorang nabi. Jadi Uzair itu pernah diwafatkan oleh Allah sampai 100 tahun ya teman-teman. 100 tahun diwafatkan oleh Allah, kemudian dihidupkan kembali. Sepodo ambil Ashabul Kahfi ini loh Pak. Ashabul Kahfi sampai 300 sekian. Uzair ini 100 tahun. Sebelum dimatikan oleh Allah, dia memang hafal bahwa Taurat itu. Ya, kemudian diwafatkan, lantas dihidupkan kembali. Ternyata ya, oleh Allah Subhanahu wa taala tetap diberi mukjizat. Tetap bisa menjaga hafalan Tauratnya. Wafal. Wafal dites. Bahkan Nabi Musa sendiri, seorang Nabi Rasul yang dituruni Taurat oleh Allah, itu bukan hafal. Uzairin justru apa? Nah karena itu sebagian orang-orang Yahudi menganggap bahwa Uzair itu anak Gusti Allah. Ya. Kinten-kinten kalau meyakini katakan Uzair sebagai anaknya Tuhan, niki sesat banget, sesat banget. Karena Allah Subhanahu wa taala niku kalau versi kita adalah Qul huwallahu ahad. Allah itu zat yang Maha Esa Tunggal. Situ tok. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak lahir dan tidak melahirkan. Gak duwe anak, gak duwe bapak. Sebab nek wong duwe anak, duwe bapak niku berarti makhluk. Kados kula panjenengan duwe bapak, duwe mbak terus mendukung. Nggih. Panjenengan sima duwe anak, lho niki makhluk niki. Nek Khalik pencipta itu beda dengan makhluk. Mukhalafatulil hawadith, berbeda dengan makhluk. Sehingga Allah tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, kalau beranggapan Uzair adalah anaknya Allah, itu sudah menyimpang. Sudah menyimpang. Lah makanya di sini sekali lagi kesesatan ya orang-orang Yahudi, sehingga sampai Nabi kita Muhammad SAW menyebut bahwa ghairil maghdubi alaihim, ya, jalan yang dimurkai oleh Allah adalah jalan yang dilalui oleh orang-orang Yahudi. Malah nek teng mriki para rawuh. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qalu takhadar rahman walada. Jadi orang-orang Yahudi itu ya, beranggapan bahwa Allah itu punya anak. Loh niku perkataan seperti itu ya. Perkataan atau keyakinan seperti itu. Oh, Allah punya anak. Itu takadus samawatu yatafattarna min wa tanshaqqul ard wa takhirul jibalu hadda. Perkataan seperti itu para rawuh itu hampir bisa napa memecahkan langit. Jadi ucapan-ucapan seperti itu saking beratnya itu bisa memecahkan langit, memecahkan bumi, bahkan meruntuhkan gunung-gunung. Saking ngabote perkataan. Terus mau tenang. Berarti nek meyakini seperti itu menyimpang dari Taurat yang diturunkan oleh Allah. Mungkin apa betul? Sekali lagi Taurat, Injil, Zabur semuanya mengajak pada tauhid, pada keesaan Allah.
Sabun. Nggih, niku sing ghairil maghdubi alaihim. Terus yang waladhdallin, ya. Nabi menyebutkan orang-orang yang tersesat itu siapa? Tidak lain adalah kaum Nasrani. Apa kok sesat? Juga banyak sesat-sesat. Salah satu contoh, dia menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai apa? Sebagai Tuhan iya, sebagai anak Tuhan iya. Bodoh. Wa qalatil yahudu Uzairu bin Allah, tapi wa qalatil nasara ya Isa bin Maryam ibnu. Jadi kalau orang-orang Yahudi beranggapan Uzair itu adalah anaknya Allah, nun sewu nek tiang-tiang Nasrani beranggapan Isa itu adalah ya Tuhan, ya anak Gusti Allah. Kenapa kok beranggapan anak Gusti Allah? Karena Nabi Isa ini tidak punya bapak. Ibu sinten? Namine Siti Maryam. Siti Maryam. Siti Maryam itu putrinya Imran. Masya Allah nih panjenengan baca surat Maryam itu, Pak. Siti Maryam itu luar biasa. Makanya sampai Nabi kita Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa ini Sayyidatu nisai ahlil jannah, niki pemuka wanita ahli surga. Nggih. Sinten mawon? Arbaun, ada 4. Yang pertama Maryam bintu Imran, disebut oleh Nabi. Jadi Siti Maryam itu min ahlil jannah. Wa Fatimah bintu Rasulillah, kemudian Fatimah putrinya Kanjeng Nabi. Wa Khadijah bintu Khuwailid, kemudian Khadijah istrinya Nabi. Wa Asia niki sinten? Istrinya Firaun. Ini 4 perempuan yang disebut Nabi langsung Pak min ahlil jannah. Ini Kanjeng Nabi yang menyampaikan loh. Benten kali kalau panjenengan Pak. Ini apa? Jadi karena Kanjeng Nabi itu kalau menyampaikan tidak mungkin dari hawa nafsu, tapi dari Allah. Loh, Siti Maryam ini adalah orang yang solehah, diuji oleh Gusti Allah. Apa ujiannya? Beliau hamil tanpa laki-laki. Ya konon malaikat Jibril meniupkan ruh di nopo niki namanya ya lengan kanan pokoknya ya, kemudian sampai masuk ke farjinya. Nah, kemudian semakin hari perut Siti Maryam semakin membesar. Plus di saat yang sama Siti Maryam ini kepingin berpuasa, poso gak ngomong, repot Pak. Makanya cara nun sewu penduduk sekitar ini wis menuduh sing enggak. Maryam itu ngomong itu ae soleha, buktine yo hamil di luar nikah. Ngoten. Satu sisi dia dituduh seperti itu, dia berpuasa gak berbicara. Lah ya apa? Makanya sampai nun sewu akhirnya anaknya sendiri yang menjawab. Ketika orang-orang menuduh bahwa Siti Maryam ini berzina, wis sing jawab akhirnya anak itu. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dia mengatakan qala inni abdullah. Aku ini dudu anak zina, tapi saya adalah Abdullah, hamba Allah. Ataniyal kitab. Allah nanti akan memberi saya kitab Noah, Injil. Kemudian waja'alani nabiyan, akan menjadikan saya sebagai nabi. Atani apa?
wa ja'alani mubarakan, akan menjadikan saya ini sebagai orang yang penuh dengan keberkahan, dan memerintahkan sholat madumku hayat, sepanjang aku hidup. Sing jawab anak itu. Makanya orang-orang yang menuduh Siti Maryam berzina kaget kabeh. Mereka mengatakan, ya mau sawat dewe apa ngomong ngambil sini. Ternyata Nabi Isa Siti Maryam cukup menunjuk, kemudian Nabi Isa berbicara dengan mereka. Nah, ini mujizat lah, ini irhasot lah. Jadi ketika akan menjadi Nabi dan Rasul itu ada irhasot. Irhasot itu adalah sesuatu yang istimewa yang terjadi pada Nabi dan Rasul sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Atas kanjeng Nabi, ketika berjalan selalu dinaungi nyampe awan, dadanya dibelah oleh malaikat Jibril. Itu semuanya adalah irhasot, keistimewaan yang diberikan oleh Allah pada calon menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Isa pun juga demikian. Akhirnya mereka mempercayai bahwa Isa adalah ibnullah, anak Gusti Allah, bahkan menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Loh ini sesat mboten? Sesat. Terutama dari rahib-rahib mereka juga merubah Injil. Nah, sehingga sekali lagi Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan bahwa walau zalim, jalan yang sesat itu adalah jalannya orang-orang Nasrani. Sehingga kesimpulannya para bapak ibu, jalan yang lurus itu adalah bukan jalannya orang Yahudi dan juga bukan jalannya orang Nasrani. Jalan yang lurus yang ini kok nabiyin, siddiqin, syuhada, sholih. Sampun kurang berapa menit? Sedoso. Nah, monggo BE wonten terus ketika panjenengan sesudah baca Fatihah ini disunahkan baca napa? Amin. Amin ini bukan Fatihah. Amin itu ya donga istajib lah karena Fatihah niki wau wonten dungane. Bahkan para ulama para bapak ibu, Al-Fatihah iki ngene iku lah cara kula panjenengan nek donga dhateng Gusti Allah niku. Ojo langsung donga tapi memuji dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumid. Dipuji-puji dulu. Setelah itu baru donga. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi adab berdoa kepada Allah itu sekali lagi diawali dengan alhamdulillah, terus sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, baru panjenengan donga nopo. Ojo langsung intine. Nah niku biasanya para rawuh kalau kita berdoa langsung pada intinya, gak memuji, gak sholawat, doa kita akan mu'alak niku napa? Akan tergantung, tidak bisa nyampe. Tidak bisa nyampe. Jadi harus diawali dengan memuji. Gusti Allah, sholawat, terus donga. Baru amin. Istajib, ya Allah kabulkan. Kabulkan. Sampun ada waktu beberapa menit, monggo PE panjenengan pingin tanglek. Oh ya.
ibadah itu dengan Allah. Tapi ulama kan habis alim itu kalau tadi orang itu tapi kan ulama kan alim menduga. Kan ulama. Iya. Sambut. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nek kula terjemahkan nggih, was'alu dan bertanyalah kalian ahla dzikri kepada orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. In kuntum la ta'lamun, apabila kalian itu tidak mengetahui. Kenapa kok di sini Allah menyebutkan ahlal dzikri, kok bukan ahlal ilmi? Wong jenenge gak ngerti kan biasa takok kepada orang-orang yang berilmu. Ngoten Pak. Orang berilmu belum tentu dia ahli dzikir. Sedangkan orang yang ahli dzikir pasti orang yang berilmu. Kulo ulangi malih. Orang-orang alim itu belum tentu digolongkan orang-orang ahli zikir. Tapi kalau orang ahli zikir, dengan sendirinya dia digolongkan orang-orang ahli ilmu. Ya makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan ayat yang pertama kali adalah surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Membaca itu beno lho Pak. Nah, supados kula panjenengan ngertos nyemrapi dadi wong alim kira apa? Tapi tidak hanya membaca bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Zikir nih tidak hanya sebatas membaca. Nggih, nun sewu Pak. Kalau tidak dibari dengan zikir qalbi, orang-orang yang mengadakan penelitian sampai 6 bulan, sampai nyemrapi, oh ternyata Mars ini ono kehidupan, oh ternyata bulan ini, dia tahu kalau bulan itu ono greget, artinya pernah terpecah, pernah terpotong, tahu. Tapi karena mereka hanya ikro saja, hanya membaca tok tanpa bismi rabbi, sehingga penelitian itu tidak menjadikan keimanannya bertambah. Hanya sebatas teori, sebatas keilmuan. Berbeda dengan orang-orang yang ahli zikir. Setelah mengadakan penelitian, maka dia semakin kuat keimanannya. Gini membuat, karena dia membacanya itu bukan dengan kasat mata, tapi membacanya dengan hati, dengan zikir. Ya makanya di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi orang-orang yang merenungkan keajaiban dunia ini itu juga termasuk orang yang zikir, tapi zikir dibarengi hati. Lah makanya Allah menggunakan ahla dzikri ketika panjenengan kepingin bertanya dengan jawaban yang benar menurut agama loh ya kepada ahli dzikir, insya Allah dia menjawabnya tidak berdasarkan nafsu,
tapi berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, pesan-pesan dari Allah itu ya. Lah makanya di sini sekali lagi Allah menggunakan ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Nah niku nggih jawaban. Nggih. Sampun ada yang lain? Wonten-wonten. Niki kula tawuraken jenengan nggih, niki Fatihah pun mantun, terus ya nopo lanjut juz tunggal nopo juz 3 doso. Hah? Juz 30. Nggih. Nggih monggo nek kula sak kersa panjenengan. Juz tunggal monggo, juz 3 doso nggih monggo. Ya nopo? Juz 3 doso. Hah? Juz amal. Nggih, mboten napa-napa nggih. Ngene kok rada anu. Nggih, Bon. Juz amal nggih. Mulai surat An-Nas berarti. Nggih monggo, nek mangke masalah ngeten Pak, juz amal niku nggih. Nggih mboten napa-napa, cuman banyak kesamaan. Banyak kesamaan. Nah, tapi mangke mboten napa-napa. Contoh nggih, kesamaan nggih. Pembahas tentang kiamat mawon kuatah. Surat Al-Qari'ah, surat Az-Zalzalah. Nggih, dereng mari surat At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Itu membahas tentang kiamat. Tapi buatan nomor-nomor makin pengembangannya ya insyaallah kula usahakan lah sesuatu yang belum disampaikan yang jarang disampaikan biar tidak terulang-ulang. Nggih, sampun buatan pertanyaan? Oh nggih, monggo. Ya napa? Oh, ada. Nek kula monggo. Nggih. Nggih, lebih baik yang mana? Nggih, sami-sami saya nih. Nggih, sami-sami saya. Nggih. Yang bisa nggih pun. Monggo ngeten mawon nggih. Kula pokoke manut mawon mangke takbir sak kersa sing jelas tetap ngaos tafsir cuman juz 3 doso napa juz setengah. Monggo mangke dirembuk insyaallah rebo ngajeng kan tasik rebo kelima. Tasik prei. Insyaallah kepanggih malih bulan November. Rebo pertama. Nggih. Sampun mboten pertanyaan? Cekap nggih. Kenapa ada liburnya itu? Lho nek kula nggih monggo mangke dirembuk. Pokoke nek kula nggih napa sing jare takmir nggih kula siap-siap mawon. Nggih. Nggih, sak iso mangke monggo dirembuk kali takmir mawon nggih. Nggih, sampun nggih, cekap nggih. Nggih, wis alhamdulillah surat Al-Fatihah sudah kita selesaikan ya tentunya dengan beberapa kali pertemuan nggih. Karena Al-Fatihah ini termasuk Ummul Quran. Nggih, ibunya Al-Qur'an. Kelane kedah kula panjenengan nyemerang. Nggih, sampun niki mawon nggih mugi-mugi wonten barokah manfaatnya. Kita akhiri dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.